Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi mengenai perubahan dan manajemen perubahan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Latifatul Khairiyah, NPM 135, Nizar Khairul, NPM 162, Pringgo Anggoro, NPM 177, dan Rafidlah Risa, NPM 180. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perubahan dan juga manajemen perubahan. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dipertunjukkan untuk menentukan dan menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia dan lainnya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai apa itu perubahan dan juga apa itu manajemen perubahan beserta teori, strategi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada perubahan. Perubahan menurut Wibowo adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal itu adalah faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Faktor ini merasakan adanya kebutuhan akan perubahan yang dirasakan. Oleh karena itu, setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau mati tertekan oleh kekuatan perubahan. Faktor internal di dalam organisasi dapat pula menjadi pendorong untuk perlunya perubahan. Adapun yang termasuk dalam faktor internal sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan ukuran dan struktur organisasi. Perubahan yang terjadi menyebabkan banyak organisasi melakukan restrukturisasi dan biasanya diikuti dengan downsizing dan outsourcing. Yang kedua ada perubahan dalam sistem administrasi. Perubahan sistem administrasi dimaksud untuk memperbaiki efisiensi, merubah citra sekolah, atau untuk mendapatkan kekuasaan dalam organisasi. Dan yang terakhir ada introduksi teknologi baru. Perubahan teknologi baru berlangsung secara cepat dan mempengaruhi cara bekerja orang-orang dalam organisasi. Teknologi baru diharapkan membuat organisasi semakin kompetitif. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal di sini adalah faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi, yaitu keseluruhan faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi seperti sosiologi, ekonomi, politik, hukum, sosiologi, dan sebagainya. Faktor eksternal lainnya antara lain lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik seperti terjadinya gempa bumi, banjir besar, dan lain-lain. Mungkin menyebabkan bahwa masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Yang kedua ada peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar baik pada organisasi maupun lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakat. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, yang artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain itu. Selanjutnya ada perubahan. Dibedakan atas dua macam, perubahan tidak berencana dan perubahan yang berencana. Baik, untuk selanjutnya ada manajemen perubahan.
Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Selanjutnya, ada teori-teori manajemen perubahan. Yang pertama ada teori motivasi. Teori motivasi yaitu menurut Beckhardt dan Harris menyimpulkan perubahan akan berubah bila ada jumlah syarat. Yang pertama, manfaat biaya. Jadi maksudnya adalah bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya perubahan. Yang kedua, persepsi hari esok. Yang dimaksud adalah manusia dalam organisasi melihat hari esok dipersepsikan lebih baik. Yang ketiga, ketidakpuasan. Bahwa adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang yang diatasi oleh pemimpin. Yang keempat, cara praktis, yaitu bahwa ada praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang. Teori selanjutnya yaitu teori proses perubahan manajerial. Teori ini mengadopsi pula pentingnya upaya-upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan yang lebih memuaskan. Teori selanjutnya ada teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Teori ini merupakan perkembangan dari teori OD atau Organization Development yang dianjurkan oleh Golembiewski et al., yaitu salah satu bentuk intervensi atau pendekatan yang dilakukan dalam OD adalah team building yang bertujuan untuk merekatkan nilai-nilai sebuah organisasi, khususnya kepercayaan dan komitmen. Teori selanjutnya adalah teori kontingensi. Teori ini dikembangkan oleh Tannenbaum dan Smith pada tahun 1973. Teori ini berpendapat bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Berikutnya, tahap dalam manajemen perubahan. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap kedua, tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga, tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Yang terakhir ada tahap evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan memerlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap pertama sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Strategi manajemen perubahan. Ada beberapa jenis strategi manajemen perubahan. Jenis-jenis strategi manajemen perubahan antara lain, yang pertama, political strategi atau pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Yang kedua, economic strategi, pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomi, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan berencana. Yang ketiga ada academic strategi, pemahaman bahwa setiap manusia itu rasional, yaitu setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan manakala kepadanya disodorkan data yang dapat diterima oleh akal sehat atau rasio. Yang keempat, engineering strategi, pemahaman bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia. Yang kelima, military strategi, pemahaman bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Yang keenam, confirmation strategi, pemahaman jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Yang ketujuh, applied behavioral science model,
atau pemahaman terhadap ilmu perilaku. Yang kedelapan, following shift strategi, pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.